saudagar di negeri Ajam. Khoja Mubarak namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tidak beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa pada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah. Istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Khoja Maimun. Setelah umurnya Khoja Maimun 5 tahun, maka diserahkannya oleh bapaknya mengaji pada banyak guru, sehingga sampai umur Khoja Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok warasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya Khoja Maimun beristri. Ia membeli seekor kerubayan jantan, maka beberapa di antara itu ia juga memberi seekor tiung betina. Lalu dibawanya ke rumah, ditaruhnya hampir sengkaran bayang budiman. Pada suatu hari, Khoja Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanglah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mupakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Upaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, lebih tajam daripada senjata. Tetap berapa lama ditinggal suaminya, ada anak raja Ajam berkuda, lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Suatu malam pamitlah Bibi Zainab pada burung tiung itu, hendak menemui anak raja. Maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Khoja Maimun, dan disentaknya tiung itu dari sangkarnya, dan dihembaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapat Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka Bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar gundah hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka Bayan pun berpikir, bila ia menjawab seperti tiung, maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, "Aduhai Siti yang baik parasnya, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini, haraplah Tuhan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuhan, insya Allah di atas kepala hambalah menggunungnya. Baiklah Tuhan, sekarang pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran dan kekayaan? Adapun akan hamba Tuhan, ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya, seorang istri saudagar." Maka beringanlah istri Khoja Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlainkan perempuan itu. Hatta setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu, dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam burung tersebut bercerita, hingga akhirnya Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khoja Maimun pulang dari rantauannya. Burung Bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangannya itu. Tapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya sehingga Khoja Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tapi juga dapat mengangkat istri suaminya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Antara cerita Bayan itu ialah mengenai seekor bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil.
Ibu Bayan itu menasihatkan anaknya supaya jangan berkawan dengan anak cerpelai yang tinggal berhampiran. Ibu Bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seekor anak saudagar. Pada suatu hari, mereka berselisih paham. Anak saudagar mendapat luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh, melainkan diobati dengan hati kera. Maka saudagar itu pun menangkap anak kera itu untuk mengobati anaknya. Terima kasih.